Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Senang sekali kakak bisa menjumpai kalian melalui channel ini. Perkenalkan, nama kakak Ike. Kalian boleh panggil kakak Kak Ike. Nah, kakak akan membawakan renungan firman Tuhan untuk adik-adik semua. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, supaya firman-Mu itu menjadi makanan bagi rohani kami, makanan bagi jiwa kami, sehingga kami boleh bertumbuh kuat di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang memberkati sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, ayat emas kita pada hari ini terambil dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, adik-adik, mengapa Tuhan menginginkan kita untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Hati ini seperti rumah kita yang harus kita jaga. Kalau rumah kita tidak kita jaga dengan baik, maka akan datang pencuri atau orang jahat yang mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Demikian juga dengan hati kita. Di dalam kehidupan kita, dalam hati ini, Tuhan memberikan firman, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan juga memberikan kasih kepada kita. Bila hati kita tidak kita jaga, maka iblis yang adalah pencuri, pembunuh dan pembinasa akan mengambil semua hal yang berharga yang Tuhan berikan dalam hati kita. Di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ke-16 diceritakan ada dua orang anak yang bernama Kain dan Habel. Kain dan Habel ini adalah anak-anak dari manusia-manusia pertama yang ada di muka bumi ini, yaitu Adam dan Hawa. Ketika sudah dewasa, Kain menjadi petani, sedangkan Habel menjadi peternak. Pada suatu hari, bersama-sama mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Kain memberikan persembahan berupa hasil pertaniannya, sedangkan Habel memberikan anak sulung dari kambing dombanya. Sayangnya, persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sementara persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Kain pun menjadi marah, dia gusar, dia benar-benar menjadi panas hati, sehingga Tuhan pun berfirman kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Jadi ternyata anak-anak, hati Kain ini tidak baik. Makanya Tuhan tidak berkenan kepadanya, bahkan tidak menerima persembahannya. Penting sekali bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang kudus. Untuk memiliki hati yang kudus, kita harus menjaga hati ini dengan segala kewaspadaan. Nah, Kain, dia tidak dapat menjaga hatinya. Padahal Tuhan sudah berkata, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi Kain tidak mampu menguasai hatinya. Kain tidak dapat memimpin hatinya. Sehingga Kain pun mengajak Habel untuk pergi ke padang. Dan di sana Kain membunuh Habel. Habel pun meninggal
tinggal pada saat itu juga. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman Tuhan, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Pada saat itu, Tuhan terus berbicara kepada Kain. Tuhan menyatakan hukumannya kepada Kain. Kain dikutuk, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adiknya itu. Apabila Kain mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepada Kain. Kain pun berkata, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung." Ternyata benar-benar ya, hati Kain ini tidak baik. Dia tidak mau bertanggung jawab atas kematian adiknya. Pada akhirnya Kain pun pergi dari hadapan Tuhan. Dia tinggal jauh dari hadapan Tuhan. Sungguh menyedihkan ya. Itulah akibat bila kita tidak menjaga hati kita. Adik-adik, sebagai manusia, kita ini mudah jatuh ke dalam kesalahan. Baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Karena itu, sekali lagi, penting menjaga hati kita supaya kita tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memandang hati kita ini tetap kudus di matanya. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak berbuat dosa kepada Tuhan? Mazmur 119 ayat yang ke-9 berkata demikian, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu." Agar hati kita tetap kudus, sehingga perilaku kita benar, bersih di mata Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama, adalah kita harus menjaga dengan firman Tuhan. Menjaga hati ini dengan firman Tuhan. Selalu merenungkan firman Tuhan, mengingat dan merenungkannya setiap saat. Di saat kita bangun pagi, jangan cari yang lain, carilah firman. Karena firman itu yang akan menjaga sukacita kita, damai sejahtera kita, dan kasih yang Tuhan berikan di dalam hati ini untuk tetap ada. Adik-adik, kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Ingatkan kami senantiasa akan firman-Mu. Jangan sampai kami lupa kepada firman-Mu. Jagalah hati kami dengan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap kudus di hadapan Engkau. Hati kami kudus, perilaku kami kudus, bahkan kami boleh menjadi berkat bagi semua orang yang kami jumpai di hari ini. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami di sekolah, berkati saudara-saudara kami, kakak adik, teman-teman, lingkungan kami, dimanapun orang-orang yang kami kasihi berada. Kiranya firman-Mu juga ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa.